Komandan Tengkorak Kostrad TNI versus pentolan UPEM di balik kabut malam hutan Papua. Sore hari itu, para kesatria Tengkorak yang sedang melaksanakan dinas jaga di pos PAM Bukit Sedelor, pos Kodim persiapan mendengar 2 kali bunyi letusan senjata api dari hasil pemantauan, dan setelah saling berkoordinasi dengan Kapten Puji, si bos Mamba, diketahui para gerombolan KST yang berada di Gunung Bula sekitar 2,5 km dari pos Kodim persiapan sedang memanggil teman-teman sesama gerombolan untuk berkumpul Intan Jaya 1 Desember. Di tempat lain, para kesatria Tengkorak sudah 3 hari berpatroli sekaligus mengendap di hutan-hutan menjaga masyarakat Intan Jaya agar tetap tenang dan nyaman, tidak diganggu dan diintimidasi oleh para gerombolan separatis teroris. Dinginnya Intan Jaya tak menyurutkan semangat para prajurit Kostrad dalam menjalankan tugas negara. Hujan dan kabut yang datang tak menentu justru membuat para kesatria semakin waspada. Itulah prajurit Kostrad, pasukan elit terlatih yang selalu siap menjaga keutuhan NKRI serta melindungi seluruh masyarakat. Malam itu saat Intan Jaya diselimuti kabut tebal disertai hujan rintik-rintik, salah satu prajurit pasukan Tengkorak mendapatkan telepon misterius dari nomor tak dikenal. Si penelpon mengancam mengatakan bahwa sampai 5 hari ke depan aparat tidak boleh berpatroli, apalagi ke hutan-hutan. Setelah di cross check dengan Satgas Elang, ternyata si penelpon tak lain adalah Undius Kogoya, pentolan gerombolan separatis UPM yang selalu membuat keonaran di Intan Jaya. Nando, pemuda cerdas lulusan STIN yang merupakan anak buah bos Mamba, mencoba menghubungi Undius Kogoya. Ini dilakukan karena setelah 2 kali Lettu Jeffrey menghubungi nomor tersebut, panggilan selalu ditolak. Kepada Nando, Undius mengakui bahwa tidak mau mengangkat panggilan telepon dari Jeffrey. Undius pun kaget ketika Nando memberitahu bahwa Jeffrey adalah anak Raja Aibon Kogila, julukan yang diberikan kepada Letkol Inf Ardiansa, Komandan Satuan Organik Batalion Infanteri Pararider 305 garis miring Tengkorak Kostrad. Nando kemudian menyampaikan kepada Undius bahwa akan menemui Raja Aibon, sekaligus menawarkan kepada Undius untuk berbicara dengan Raja Aibon Kogila. "Ah, tidak usah, saya takut," bilang mereka. "Teman ada buat salam." "Begitu hormat," bilang Panglima Intan Jaya. "Dia ada buat salam," begitu ucap Undius Kogoya dalam komunikasi suara via telepon dengan si cerdas Nando. Memasuki, terdengar lagi beberapa kali letusan senjata api dari Gunung Bula. Bahkan selang beberapa jam hingga dini hari, para kesatria Kostrad masih terhibur dengan suara letusan. Tidak ada sedikit pun rasa takut, jangankan yang sedang berjaga di pos-pos. Para prajurit Kostrad yang sedang berpatroli dan mengendap di hutan justru semakin bersemangat. Siapa tahu bisa berjumpa dengan para gerombolan para kesatria. Ada yang takut enggak, atau mungkin yang pura-pura sakit. Kalau ada, biar sekarang juga saya sendiri yang jemput, sekalian nanti pulang ke kampung halaman. Enggak pantas penakut menjadi bagian dari kesatria Tengkorak, apalagi menjadi anak Raja Aibon Kogila. Ingat, dimanapun berada Tengkorak selalu menang perang, ucap Raja Aibon menyemangati pasukan melalui radio HT. Setelah beberapa kali terdengar suara letusan senjata api dari kejauhan, matahari baru terbit. Serda Ruli yang memimpin tim angker melaporkan kepada Kapten Poltak si Panglima Mamba tentang adanya kelompok mencurigakan. Meskipun lebih dari 1 kilometer dari posisi tim angker, namun karena kesiagaan Ruli dan timnya, semua kejadian dapat terawasi dengan senjata terbidik. Ruli dan anak buahnya siaga dan siap menembak, menunggu hingga terlihat jelas siapa
yang bergerak mendekat terlihat dari teropong tim angker. Satu di antara mereka memegang senjata api laras panjang, sementara lainnya membawa busur panah. Tak lama kemudian terdengar beberapa kali letusan senjata. Ternyata gerombolan yang terlihat adalah Daniel Aibon Kogoya dan kelompoknya. Mereka berencana memamerkan bendera gerombolan di sepanjang jalan, tapi karena melihat drone yang mengintai di udara, akhirnya niat mereka tak kesampaian. Mungkin karena kesal, mereka pun menembak senjata dan tahu apa yang ditembak, padahal mereka tidak mengetahui keberadaan anak-anak Raja Aibon yang hanya sekiloan dari posisi mereka. Ataupun mungkin Tuhan masih membiarkan mereka hidup untuk bertaubat, karena jika mereka melanjutkan perjalanan, apalagi sampai mendekati kota Sujapa, mungkin saat ini semua mereka sudah teriksa di alam baka.